Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Maulana dengan NIM 2303113465. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pemodelan dari sistem perhitungan keputusan. Yang pertama adalah definisi model. Model itu merupakan gambaran sederhana dari sesuatu di dunia nyata. Fungsinya untuk mempermudah kita memahami atau menjelaskan suatu masalah. Jenis model yang pertama adalah model fisik, yaitu bentuk nyata seperti market gedung atau miniatur. Yang kedua adalah model naratif, yaitu penjelasan dengan kata-kata, bisa lisan ataupun tulisan. Yang ketiga adalah model grafis, yaitu gambar atau simbol, misalnya diagram alur atau flowchart. Yang keempat adalah model matematis, yaitu berbentuk rumus atau persamaan untuk menghitung hasil. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu tujuan pemodelan. Tujuannya yaitu supaya masalah yang rumit bisa dipahami dengan lebih mudah dan kita bisa memprediksi hasil yang mungkin terjadi tanpa harus mencoba langsung di dunia nyata. Lalu yang pertama, keuntungan modal yaitu lebih hemat biaya dibanding mencoba langsung. Yang kedua, bisa menghemat waktu karena proses panjang tanpa bisa disimulasikan. Lalu lebih aman karena risiko kesalahan lebih sedikit. Yang keempat adalah fleksibel, mudah diubah sesuai kebutuhan. Selain keuntungan modal juga bisa menyebabkan kerugian. Yang pertama, tidak semua hal bisa ditangkap oleh model. Yang kedua, perlu kemampuan matematis yang cukup tinggi. Yang ketiga adalah hasil model bisa berbeda dengan kenyataan jika asumsi yang digunakan salah. Lalu fase pengembangan model. Yang pertama adalah menentukan masalah, yaitu memahami apa yang ingin diselesaikan. Yang kedua, membangun model, yaitu membuat gambaran atau rumusnya. Yang ketiga adalah mengambil keputusan, yaitu memakai model yang telah dibangun untuk mencari solusi. Lalu sistem dan elemen dasarnya. Yang pertama, input, yaitu data atau bahan yang masuk ke sistem. Contohnya data pasien atau data bahan baku. Yang kedua adalah proses, yaitu pengolahan input menjadi hasil. Yang ketiga adalah output, yaitu hasil dari proses, contoh laporan dan produk. Lalu yang lainnya itu ditambah elemen lain seperti feedback, yaitu umpan balik, environment, yaitu lingkungan sekitar, dan boundary atau batas sistem. Variabel dalam model yang pertama adalah variabel keputusan, yaitu bisa dikendalikan seperti jumlah produk atau anggaran. Yang kedua, variabel luar kontrol, yaitu tidak bisa dikendalikan, misalnya inflasi atau pesaing. Yang ketiga yaitu variabel hasil, keluaran dari kombinasi keduanya seperti laba atau ROI. 7 kategori model SPK menurut Turban. Yang pertama adalah optimasi sederhana, yaitu mencari solusi terbaik dari alternatif kecil. Yang kedua adalah optimasi algoritma, yaitu mencari solusi dengan langkah berurutan, misalnya linear programming. Yang ketiga yaitu optimasi analitik, yaitu solusi cepat dengan rumus tertentu. Yang keempat, simulasi, mencoba berbagai alternatif lewat percobaan. Yang kelima, heuristik, yaitu solusi berdasarkan aturan tertentu seperti sistem pakan. Yang keenam, prediktif, yaitu meramal masa depan atau forecasting. Yang ketujuh, yang lainnya yaitu untuk khusus seperti analisis keuangan atau antrian. Lalu permasalahan dalam model SPK, yang pertama menentukan masalah dan menganalisis lingkungan. Yang kedua, menentukan variabel yang relevan. Yang ketiga, melakukan peramalan atau forecasting. Lalu memilih model yang tepat, statis atau dinamis. Lalu mengelola model dengan baik menggunakan MBMS, yaitu Model Based Management System. Lalu yang terakhir yaitu menggunakan sistem berbasis pengetahuan seperti sistem pakar. Baik, hanya itu. Apakah dari audiens ada yang ingin bertanya? Oke, baik, kepada Ayah, silakan. Di sini saya ingin bertanya, mengapa model matematis itu lebih unggul dalam membantu manajer berkeputusan dibandingkan model lainnya? Oke, baik, langsung saya jawab. Karena model matematis bisa memberikan prediksi kuantitatif yang lebih akurat, sehingga membantu manajer menghitung dampak keputusan dengan lebih terstruktur. Yang lain ya mungkin ya? Apa hubungan antara variabel keputusan, variabel luar kontrol, dan juga variabel hasil dalam sebuah model? Oke, baik. Variabel keputusan ditentukan oleh manajer. Variabel luar kontrol mempengaruhi sistem dari luar. Lalu dan keduanya bersama-sama menentukan variabel hasil. Lalu pada audiens yang lain. Mengapa
penggunaan pemodelan ini dalam SPK lebih efisien dibanding pemodelan secara langsung di dunia nyata? Ya karena lebih hemat biaya, lebih cepat bisa diuji coba tanpa mengganggu operasi nyata, serta mampu mengevaluasi banyak alternatif dalam waktu singkat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.